Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asal Vlog. Pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang brand Yamaha lagi nih sob. Nah, kali ini ada Yamaha Frigo bermesin 125cc, lalu menghadirkan tampilan dan terbarunya. Lalu seperti apa desain dan fitur yang dihasilkan dalam motor tersebut? Langsung saja kita bahas pada video kali ini. Sebelum kita masuk, kita intro terlebih dahulu. Hai sobat, mungkin akan banyak memilih Honda Beat atau maupun Suzuki Next untuk kategori ini nih sob. Karena pastinya konsumsi bahan bakarnya akan iritnya. Namun sayangnya kedua motor mesin ini terlalu kecil, yaitu hanya bermesin 110cc saja. Yang tentunya akan kepayahan diajak selap-selip, apalagi buat nanjaknya nih sob. Nah, kalau gitu nih, pilihannya adalah dari Vario 125 atau maupun gear bermesin 125 nih, yang pastinya mesinnya kan udah 125cc. Pastinya mantap diajak selap-selip ataupun diajak nanjak nih sob. Namun sayangnya kedua motor tersebut bagasinya yang terlalu kecil, lalu juga isi bahan bakarnya juga masih kecil dari kapasitasnya yang ada di bagian jok bawahnya. Jadi belum bisa dijadikan matic nih sob. Nah, dari yang motor saya maksud ini yakni adalah motor matic yang bisa memenuhi semua kriteria yang ada di atas, yang memungkinkan bisa jadi pertimbangkan dalam memilih motor matic hariannya nih sob. Ya, ini dia adalah new Yamaha Frigo bermesin 125cc. Mungkin secara nama Frigo enggak setenar Honda Beat maupun Vario nih. Karena memang konsumen Indonesia sudah sangat akrab dengan motor-motor dari Hondanya nih sob. Tapi kalau mempertimbangkan banyak faktor, sebetulnya di awal rasanya Yamaha New Frigo ini adalah pilihan yang paling tepat untuknya nih sob. Untuk bisa mempertimbangkan saat ini meski bagian desain adalah selera. Tapi New Frigo ini adalah desainnya sudah keren dan sudah jauh lebih keren dibandingkan Frigo yang lawasnya nih sob. Meskipun desainnya masih berkesan kembung, tapi Yamaha memberikan garis-garis dan sudut-sudut yang tegas di berbagai sisi untuk mengejar kesan sportinya nih sob. Kembungnya, bodi motor ini juga ada tujuannya nih, yakni supaya bagasi di bawah joknya bisa menjadi luas, yaitu bisa mencapai 25 liter nih, yang bahkan ini lebih besar daripada bagasi NMAX yang hanya 24 liter saja nih sob. Bagasi yang berukuran besar saat ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih motor matic sendiri, karena fungsi bagasi saat ini sangatlah vital nih. Seperti halnya mobil kini, motor bisa dibilang sebagai rumah yang kedua. Nah, seperti halnya ada baju ganti, ada barangnya jaket, sendal jepit, charger HP, handset maupun topi, sarung tangan, kosmetik, powerbank, jas hujan dan lain sebagainya nih guys. Barang-barang yang biasa selalu harus ada di dalam bagasi motor nih sob. Nah, lagi pula dengan bodi kembung kini otomatis joknya pun bisa melebar, yang membuat nyaman duduk dalam jangka waktu yang lebih lama nih sob. Nah, untuk motor ini yakni menggunakan mesin 125cc Blue Core dengan SOHC 2 klep, powernya mencapai 9,38 horsepower dan TUS-nya itu mencapai 9,5 mm. Nah, untuk bobot motor ini yakni bisa tergolong lebih ringan, yaitu hanya sekitar 101 kg saja. Tentu saja motor ini akan gesit dipakai selap-selipnya nih sob. Nah, lalu ada stop and go-nya di kemacetan. Mesin ini juga sangat irit dari bahan bakarnya, dimana dalam beberapa pengujian dilakukan oleh para pikersnya juga, jika dipakai di jalanan lancar dan tangan sekolahnya nih bisa mencapai 55,9 km per liter. Sementara itu, jika harus dipertaruhkan di medan yang sangat macet, jalan naik turunnya, dan berbagai macam kondisi yang lainnya, New Frigo ini masih bisa meraih sekitar 42 km per liter nih. Nah, ini bisa tergolong sangat irit, sebab apalagi jika melihat
Kapasitas mesinnya yakni mencapai 125 cc nih sob. Nah, jadi jangan bandingkan apa konsumsi bahan bakar pit ataupun Scoopy yang hanya sekitar 110 cc saja nih. Nah, lalu kelebihan lain yang dimudahkan dari motor ini adalah menambahkan mulut tangki di bawah ST-nya yang sangat memudahkan kalau mengisi bahan bakar, jadi nggak perlu lagi kita itu membuka jok segala untuk mengisi BBM-nya nih sob. Yang kadang kita mengisi bagasi yang berada di bawah jok itu akan mengalami kadang berantakan atau buat kita itu minder ketika kita mengisi di pom bensinnya. Nah, sayangnya kapasitas tangki ini hanya sekitar 4,2 liter saja. Namun, status sebagai motor perkotaan tentu ini sebagai bukan masalah yang besar karena akan dengan mudah menemukan SPBU lagi nih sob. Nah, oke sob, kita lanjut ke fitur-fiturnya nih. Nah, untuk Yamaha Frigo 125cc ini mempunyai fitur-fitur penunjang lainnya seperti halnya kunci power shock chargernya, sense stand-nya, switch smart stop sistemnya, lalu ada parking brake lock-nya, lampu LED panel metal digital sudah yang terang, tentu ada pada motor ini nih sob. Nah, lalu pada bahan di varian tertingginya sudah dilengkapi dengan fitur pengurus aki WatchNet-nya sendiri untuk memantau penggunaan dan perawatan motor kamu nih sob. Nah, lalu ada lagi kelebihan dari Yamaha Frigo 125cc ini adalah kecenderungan lebih mudah dalam pengadaan partnya sendiri dan harganya pun juga enggak gaib alias pasti, dan rata-rata untuk harga partnya masih cenderung lebih terjangkaunya. Bengkel resminya pun juga banyak di mana-mana dengan teknisi yang bikin tenang alias enggak was-was nih sob. Nah, oke sobat, kita masuk yang terakhir di bagian harganya sendiri. Untuk motor ini, harga New Frigo 125cc sendiri juga berada di tengah-tengah antara Beat dan Vario, yakni sekitar harganya adalah 21,4 jutaan untuk varian yang standarnya saja. Lalu di harga 23,2 jutaan itu untuk varian yang tertinggi atau yang connectednya. Dengan harga yang segitu, kita sudah mendapatkan ban donatnya yang bermesin 125cc yang sangat fungsional. Nah, lalu sob, untuk kekurangan dari motor ini hanyalah kalah nama saja nih dari Beat ataupun Vario yang sudah jauh lebih senior atau populer dan lebih diminati oleh para bikers yang ada di Indonesia. Padahal nih, kalau kita bicara masalah worth to buy Frigo ini akan lebih baiknya nih sob. Nah, gimana nih teman-teman semua, itulah tadi ulasan dari Yamaha Frigo bermesin 125cc. Apakah teman-teman tertarik untuk hal motor ini? Nah, coba teman-teman juga bisa menyampaikan atau berpendapat yang lain tentang motor ini di kolom komentar pastinya. Oke, saya akhiri pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan salam otomotif. Dan kembali lagi di video berikutnya.